Hai, kembali lagi bersama aku di Drama View. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang selalu diteror oleh seseorang misterius. Ini bermula setelah ia kehilangan ponselnya itu. Ia selalu mendapat teror yang membuat semua hal yang penting dalam hidupnya hampir menghilang, termasuk nyawanya sendiri. Siapakah dalang dibalik semua teror ini? Langsung aja yuk kita ke alur ceritanya. Setelah pandemi COVID-19, semua orang mulai memupuk kehidupannya menggunakan ponsel. Di sini kita diperlihatkan dengan seorang gadis cantik bernama Nami. Saat ini ia sedang membantu ayahnya bekerja. Di tengah kesibukannya, Nami selalu meluangkan waktunya untuk berkumpul dan menemui sahabatnya. Sekalian juga nih, ia mencari pekerjaan baru yang lebih menjanjikan. Malamnya, Nami yang mabuk sedang berada dalam sebuah bis menuju rumahnya. Sesampainya di tempat tujuan, ia kemudian keluar dan tak sadar kalau ponselnya terjatuh. Ponsel itu kemudian diambil oleh seorang pria misterius bernama Junyung, seorang ahli keamanan digital yang membuka toko reparasi ponsel. Akibat pandemi yang menimpa dunia membuat beberapa usaha bangkrut, bahkan tutup karenanya. Salah satunya toko milik Junyung yang sampai sekarang pelanggannya selalu sepi, sehingga ia pun lebih sering menghabiskan waktunya di rumah. Paginya temannya menelpon Nami, namun ponselnya saat ini tidak berada di tangannya. Dan di sana ia tahu kalau ponsel Nami saat ini telah menghilang. Agar tidak terlihat mencurigakan, Junyung mengangkat telepon tersebut dan menjawabnya menggunakan sebuah aplikasi khusus yang mampu mengubah suaranya menjadi suara perempuan. Sebelum mengakhiri percakapannya, Junyung berjanji akan segera mengembalikan ponsel itu kepada Nami. Kemudian, ia terus mencoba membuka ponsel Nami, namun ia selalu gagal. Ia kemudian kesel karena saat ini ia tak tahu apa-apa tentang ponsel tersebut. Tiba-tiba, ia memiliki rencana jahat nih untuk membuka ponsel itu. Awalnya, ia membanting ponsel tersebut hingga rusak. Lalu, ia mengabari Nami tentang kerusakan ponselnya itu dan berkata kalau ponselnya telah ia titipkan ke sebuah toko reparasi dan memastikan biaya reparasinya telah ia bayar. Lalu Nami segera pergi ke toko yang disebutkan oleh Junyung. Sesampainya di sana, ia mendapati Junyung memakai masker sehingga ia tak bisa melihat wajah aslinya. Junyung dengan santai memberikan sebuah formulir untuk diisi oleh Nami. Nami kaget melihat isi formulir tersebut yang meminta password ponselnya. Awalnya ia ragu, namun karena ia ingin agar ponselnya cepat diperbaiki, akhirnya Nami mau menuliskan password ponselnya tanpa ada rasa curiga sedikit pun. Saat sedang proses perbaikan, Junyung mengambil kesempatan untuk menginstal sebuah aplikasi pengintai di ponsel Nami tanpa sepengetahuannya, sehingga selain berhasil mendapatkan password, ia juga bisa mengintai ponsel Nami dengan memanfaatkan kamera dan mikrofon ponsel. Parahnya lagi, Junyung bisa mengendalikan ponsel Nami dari jarak yang jauh. Setelah perbaikan selesai, Nami kemudian pulang. Ia senang karena telah mendapatkan ponselnya kembali dan tanpa menyadari kalau ponselnya sudah disadap oleh Junyung. Sejak saat itu, Junyung terus melakukan pengintaian terhadap aktivitas Nami. Dan bahkan sekarang, ia juga sudah tahu apa yang disukai dan tidak disukai oleh Nami. Lalu, ia memanfaatkan informasi tersebut untuk mendekati Nami dengan akun palsunya. Kemudian, untuk pertama kalinya, ia datang nih mengunjungi kafe milik ayah Nami. Di sana ia memesan sebuah minuman yang membuat Nami seketika merasa heran. Karena minuman tersebut adalah minuman kesukaannya.
dan minuman ini hanya diketahui oleh beberapa orang saja, termasuk pelanggan tetap mereka. Sementara itu, pria yang di depannya ini adalah orang baru dan bahkan tidak pernah ia temui sebelumnya. Dengan berani, Nami kemudian bertanya kepadanya, dan pertanyaan tersebut berhasil ia jawab dengan kebohongan, dengan mengatakan bahwa ia adalah penggemar buah plum. Di sisi lain, ayah Junyong bernama Jiman menemukan sesosok jasad korban yang tewas dibakar di area pegunungan. Jiman yang bekerja sebagai detektif kepolisian langsung menyelidiki TKP. Saat sedang melakukan penyelidikan, ia tak sengaja menemukan sebuah kertas yang bertuliskan nama Junyong. Melihat kasus pembunuhan yang cukup mengerikan itu, Jiman tidak yakin kalau yang melakukan semua ini adalah putranya. Karena sejak kecil, Junyong mempunyai sifat penakut dan ia juga sulit bergaul. Namun hal itu memang bisa saja terjadi karena anaknya tersebut telah lama hidup berpisah dengannya. Dan selama ini, ia juga tak pernah melihat ataupun menghubungi putranya itu. Ia kemudian penasaran dan langsung menemui ibunya Junyong yang merupakan mantan istrinya. Awalnya, ia kira Junyong saat ini masih tinggal dengan ibunya. Namun betapa mengejutkannya kalau mantan istrinya itu juga tidak tahu keberadaan putranya sampai sekarang ada di mana. Lalu, Jiman kemudian menceritakan tentang kasus pembunuhan yang sedang ia selidiki sekarang. Ternyata daerah tersebut pernah menjadi tempat rahasia Junyong untuk menanam pohon buah plum. Setelah mengetahui itu, ia mulai mencurigai Junyong anaknya sebagai tersangka pelaku pembunuhan tersebut. Setelah lama menganggur, akhirnya Nami diterima juga di sebuah perusahaan rintisan sebagai sales produk. Nami yang semangat dan menikmati pekerjaannya itu kemudian mendapat apresiasi dari bosnya, serta gajinya pun dinaikkan lebih cepat dibandingkan karyawan yang lainnya. Sementara itu, Jiman yang mencurigai anaknya itu berusaha mencari alamatnya. Setelah lama mencari, akhirnya rumah Junyong pun ditemukan. Dengan segera, Jiman pergi ke sana dan diam-diam menyelinap masuk ke rumah Junyong. Di sana ia mendapat beberapa petunjuk yang mengarah ke kasus pembunuhan di area pegunungan. Junyong yang baru saja tiba di rumahnya mengetahui aksi ayahnya yang menggeledah isi rumahnya. Ia juga memintanya untuk menemuinya di luar. Junyong yang licik mempermainkan ayahnya itu. Jiman yang merasa dipermainkan akhirnya merasa lelah dan memutuskan untuk kembali ke rumah Junyong untuk mencari bukti lagi. Di sana ia menemukan batang korek api yang sama persis dengan yang ada di TKP pembunuhan. Sejak saat itu, kecurigaan Jiman semakin tinggi. Mungkin saja anaknya adalah pelaku yang sebenarnya. Beberapa hari kemudian, Jungyun pun kembali mengunjungi kafe Nami. Karena Nami sedang tidak ada, Junyong pun memesan minuman buah plum kepada ayahnya. Ternyata ayah Nami mengetahui bahwa Junyong masih pelanggan baru. Sehingga ia pun curiga bagaimana bisa Junyong mengetahui menu khusus pelanggan tetap yang ada di sana. Esoknya, Junyong kembali ke kafe milik ayah Nami. Di sana, ia bermaksud untuk membeli CD card favoritnya yang dijual oleh Nami. Ayahnya yang melihat itu mulai khawatir dan menasihatinya untuk menjaga jarak dengan Junyong. Namun, Nami membantah dan mengatakan kalau kecurigaannya itu mungkin bisa jadi salah. Karena menurutnya, Junyong adalah pria yang baik. Junyong yang menyadari kecurigaan ayah Nami mulai membuat rencana pembunuhan dengan memanfaatkan nomor ponsel Nami. Ia juga berhasil membujuk si ayah untuk menginstal sebuah aplikasi yang sebenarnya menjadi alat pelacak lokasi rumah ayah Nami. Lalu, ayah Nami yang kebetulan sedang ada di rumah, tiba-tiba mendapat pesan misterius kalau ada kiriman paket di depan rumahnya.
Saat ia membuka pintunya, Junyong dengan sigap menyergap dan menusuk ayah Nami dari belakang. Di sisi lain, Junyong juga ternyata sudah menghancurkan karir Nami dengan menggunakan akun Instagram yang berhasil ia retas dan kemudian mengupload foto yang mengungkapkan kenaikan gaji Nami serta proyek rahasia perusahaannya. Keesokan harinya, Nami yang baru saja tiba di kantornya mendapat hujatan dari rekan kerjanya. Mereka cemburu dengan gaji Nami yang naik lebih cepat. Bosnya yang mengetahui itu langsung memarahinya karena ia telah mengingkari janji mereka tentang kenaikan gaji tersebut. Parahnya lagi, akibat bocornya proyek rahasia, kini perusahaan terancam bangkrut. Para investor juga kecewa karena mereka merasa telah ditipu dan akhirnya meminta agar dana mereka dikembalikan. Di tengah kekacauan ini, Nami kemudian membela diri dengan berkata bahwa sebenarnya ponselnya sedang diretas oleh seseorang dan yang mengupload foto tersebut bukan dirinya. Namun karena sudah terlanjur kecewa berat, bos akhirnya memecat Nami secara kasar dan mempermalukannya. Ternyata semua ini sudah direncanakan oleh Junyong untuk menyingkirkan orang-orang yang ada di dekat Nami, sehingga ia akan kesepian dan hanya akan memiliki Junyong sebagai temannya. Ia kemudian mulai frustasi dengan kejadian ini dan mengajak sahabatnya untuk melapor ke kantor polisi. Namun polisi yang mendengar itu tak bisa memproses laporannya karena ia tidak memiliki bukti bahwa ponselnya telah diretas. Kemudian, ia berusaha sendiri mencari bukti dan pelaku yang telah melakukan semua ini. Saat tersadar, pada saat yang sama, Junyong terus mengintai berbicara kasar sambil menyekap ayah Nami yang masih hidup karena aksinya itu telah menghancurkan hidup putrinya. Junyong, si pria psikopat yang mendengar itu, acuh dengan semua itu dan mengakui kalau ia telah menjadi jahat. Setelah belasan tahun, ia ditelantarkan oleh ayahnya yang pergi dari rumah mereka. Dan di hadapan ayah Nami, ia juga berkata kalau ia dengan mudah bisa mengendalikan hidup orang lain karena ia bisa menjadi siapa saja saat berhasil meretas ponsel korban. Lalu, ia meretas ponsel ayah Nami dan mengendalikannya. Ia menghubungi Nami dengan ponselnya itu dan berkata kalau sekarang KP mereka sedang libur. Junyong memutuskan untuk tidak menyerang Nami selama Nami tak mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya. Sementara itu, polisi terus melakukan pemeriksaan di TKP, tepatnya di pegunungan. Hingga akhirnya mereka menemukan 7 mayat korban pembunuhan yang lokasinya berbeda-beda. Seketika Jiman mulai menyadari kalau pelaku pembunuhan berantai ini adalah Junyong putranya. Ia juga menyalahkan dirinya sendiri karena telah menelantarkan hidupnya selama ini hingga merubahnya menjadi orang yang jahat. Untuk menebus kesalahannya itu, ia kemudian pergi ke tempat Junyong dan akan menangkapnya seorang diri. Walau sudah dikabari bahwa KP sedang libur, Nami dan sahabatnya tetap ke sana untuk mendiskusikan cara menangkap si pelaku. Kemudian, Junyong terus saja memantau pergerakan Nami dan mendatangi kafe untuk menyingkirkan sahabat baik Nami dengan memanfaatkan profesinya sebagai ahli keamanan digital. Ia kemudian berbohong kalau ponsel Nami telah dipasang aplikasi pengintai oleh seseorang dan berkata kalau aplikasi ini tidak bisa dilacak oleh si pelaku dari jarak yang jauh dan membuat kesimpulan kalau pelakunya itu bisa jadi adalah orang terdekatnya. Awalnya, Nami menghiraukan perkataan si cowok. Namun, ia tiba-tiba teringat dengan sahabat baiknya yang pernah menginap di rumahnya. Lalu, ia menemui sahabatnya itu dan menuduhnya kalau ia telah meretas ponselnya saat ia sedang tertidur. Sahabatnya yang dipitnah itu merasa sakit hati karena Nami tidak mempercayainya.
Mulai saat itu, mereka memutuskan persahabatannya yang sudah berjalan cukup lama. Sesampainya di rumah, Nami merasa frustasi karena dalam waktu yang singkat, ia kehilangan sahabat dan juga pekerjaannya. Di waktu yang bersamaan, Jiman bersama rekannya mendatangi toko milik Junyung untuk mencari bukti. Di sana ia menemukan 7 formulir reparasi korban pembunuhan yang terjadi di pegunungan. Dan juga ia menemukan formulir Nami di sana dan menyimpulkan kalau korban selanjutnya adalah Nami. Saat ia sedang sibuk menggeledah toko milik Junyung, saat itu juga Nami datang untuk memperbaiki ponselnya. Jiman kemudian menjelaskan kalau sebenarnya Junyunglah pemilik toko itu. Ia juga menceritakan siapa Junyung sebenarnya dan misi yang ia jalankan sekarang. Mendengar itu, Nami terkejut dan ternyata selama ini ia telah dibodohi oleh Junyung sendiri. Ia sekarang juga tahu kalau aplikasi pengintai itu tak akan bisa berfungsi jika ponselnya dimatikan. Dan nanti kalau ponselnya dihidupkan, Nami disuruh untuk berpura-pura tidak tahu bahwa Junyung sudah meretasnya. Mereka kemudian menyusun rencana untuk menangkap Junyung dengan memancing Junyung agar datang ke rumah Nami, sehingga Jiman akan lebih mudah untuk menangkapnya. Di sisi lain, rekan Jiman yang sudah tahu rencana itu berkata kalau ia bukanlah sosok yang mudah ditangkap oleh Jiman. Di sana, Jiman lupa dengan wajah Junyung anaknya yang sudah belasan tahun tidak pernah berjumpa. Ia kemudian mulai ragu dengan aksinya yang sedang mereka jalankan sekarang. Akhirnya, dengan terpaksa, ia kemudian melepaskan Junyung dan akan mencari solusi yang lain. Junyung kemudian beraksi kembali. Saat ini, Jiman sebenarnya ingin menjaga Nami sampai situasinya sudah terkendali. Namun tiba-tiba ia harus segera kembali ke kantor polisi dan memutuskan untuk mengantarkan Nami ke rumah kerabatnya yang dianggap aman. Sebelum mereka berpisah, Nami berjanji akan terus mengabari Jiman sebagai antisipasi serangan Junyung. Setelah Nami masuk ke rumah kerabatnya, terungkap nih bahwa rumah ini ternyata merupakan rumah ayah Nami. Namun saat itu, Nami belum mengetahui kalau ayahnya sedang disekap oleh Junyung. Dan ia pun beranggapan bahwa ayahnya sudah tertidur. Keesokan harinya, Nami kemudian mengganti ponselnya dengan ponsel lama agar ponselnya itu tidak disadap lagi. Namun hal itu percuma saja, karena ternyata Nami yang masih memakai nomor lamanya membuat ponsel itu tetap aja bisa disadap oleh Junyung. Dan tanpa diketahui oleh Nami, Junyung ternyata sudah berada di rumah Nami dan sedang menunggu kedatangannya. Begitu Junyung keluar dari persembunyiannya, ia langsung menemui Nami dan menunjukkan foto ayahnya yang sedang disekap di suatu ruangan. Junyung akhirnya memberikan pilihan, apakah Nami mau menyelamatkan ayahnya atau membunuh Junyung. Melihat itu, Nami bingung. Apakah ia harus tetap membunuh psikopat tersebut dengan pisau yang ia sembunyikan. Namun saat ini ia masih takut dan membiarkan pria itu pergi ke toilet. Setelahnya, Nami segera mencari keberadaan ayahnya hingga akhirnya ia menemukannya. Si pria psikopat yang melihat itu sudah menduga kalau Nami akan mencari ayahnya saat ia tidak ada di sana. Melihat ayahnya disiksa, Nami segera memohon dan akan menuruti semua kemauan pria itu agar ayahnya tetap selamat. Junyung si pria psikopat tersenyum licik mendengar permohonan Nami dan tanpa basa-basi ia langsung mengikat dan menutup mulutnya, dan setelahnya ia mengambil pisau yang ada di saku Nami sehingga ia kehilangan kesempatan untuk membunuhnya. Setelah itu ia kemudian memasukkan Nami ke dalam bak mandi bersama ayahnya. Lalu psikopat tersebut keluar untuk merayakan keberhasilannya itu.
Saat sedang bersenang-senang, ia tak sengaja menemukan pesan Nami kepada Jiman kalau saat ini ia sedang diserang. Si pria psikopat itu panik dan langsung bersiap dan akan menyerang Jiman serta rekannya. Tak lama kemudian, akhirnya Jiman berhasil mengamankan dan menghajar si pria sampai babak belur. Di sisi lain, Nami dan ayahnya yang hampir saja tewas segera diselamatkan oleh rekannya Jiman. Lalu pria psikopat tersebut langsung diborgol oleh Jiman. Dan saat itu juga ia menemukan fakta bahwa pria psikopat ini bukanlah anak kandungnya. Ternyata anak kandung Jiman bernama Zunyung telah meninggal dan dibunuh oleh pria psikopat tersebut. Ia kemudian menyamar sebagai anaknya Jiman dan melakukan pembunuhan berantai secara diam-diam. Jiman yang mengetahui itu merasa sedih dan mereka segera membawa pria psikopat itu ke penjara. Namun tiba-tiba Nami tersadar dan segera keluar untuk menembak si pria psikopat. Kemudian Nami dan ayahnya yang selamat disiarkan di televisi nasional. Mereka akhirnya menikmati hidup seperti biasanya. Si pria psikopat pulih setelah ditembak beberapa waktu yang lalu. Nami bersama sang ayah berada di kafe. Namun di tengah situasi menyenangkan itu, ia masih merasa diintai oleh Junyung. Film pun berakhir. Gimana guys ceritanya? Seru gak? Kalau suka, bantu aku ya buat like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya juga. Dan kalau kalian punya rekomendasi film nih yang ingin aku review, boleh ya tulis judulnya di kolom komentar. See you!